Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa salib adalah peristiwa yang luar biasa menyakitkan. Seseorang yang menjalani hukuman salib mengalami siksaan yang sangat berat secara fisik. Kita bisa mengenang kembali peristiwa Yesus ketika mengalami peristiwa salib sejak dihakimi, kemudian sampai pada siksaan cambuk, kemudian mahkota duri, dan peristiwa perjalanan salib itu sampai di Golgota. Secara fisik ada sakit yang berat yang dialami oleh Tuhan Yesus. Yang pertama disebut dengan hipovolemia, artinya kondisi darah begitu rendah karena volume darah mengalami persoalan setelah banyak sekali pendarahan karena cambuk. Yang kedua disebut dengan takikardia, itu detak jantung begitu cepat, sangat-sangat cepat, dan itu berlebihan kecepatannya. Yang ketiga yang disebut dengan hagipnoia, itu artinya tingkat pernafasan yang sangat cepat, harus menanggung siksaan itu. Yang keempat disebut dengan hiperhidrosis, artinya keringat yang sangat banyak keluar dari tubuh. Ini peristiwa awal ketika Yesus mulai mengalami siksaan yang berat untuk perjalanan salib itu. Setelah Yesus disalib, peristiwa menjadi semakin berat lagi. Orang yang disalib itu punya masalah berkaitan dengan nafasnya, karena paku di tangan kemudian di kaki membuat dia mengalami keterbatasan secara fisik. Padahal orang yang bernafas itu membutuhkan gerak tubuh. Maka orang harus bernafas dengan mengangkat dadanya dan kemudian mengambil nafas dan menghembuskannya. Tetapi tangannya ini sedang terikat oleh paku, kakinya sedang terpaku, dan itu membuat dia harus membawa seluruh badannya untuk bergerak ke atas. Dan itu sangat menyakitkan. Itu sangat-sangat menyakitkan di setiap paku yang mengenai tubuhnya. Nafas sudah berat, nafas sudah sulit, dan sekarang harus berusaha untuk bernafas. Dan sangat berat. Sehingga apa yang terjadi? Dan orang yang disalib itu, bahunya yang harus membawa beban yang seperti ini, biasanya akan mengalami pergeseran. Ada dislokasi dan kemudian terlepas sendi-sendi bahunya itu, sehingga dia tidak lagi kuat mengangkat tubuhnya untuk bernafas. Dan di situ dia gagal nafas dan dia mengakhiri hidup. Ini peristiwa yang sangat berat yang dialami oleh setiap orang yang mengalami salib, termasuk juga apa yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Dicelah, dicerca,
Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kemudian kita merenungkan kenapa Yesus bersedia mengalami sengsara dan siksaan salib itu, apa yang menjadi latar belakangnya, dan untuk apa dia melakukan itu, sedangkan sebenarnya Yesus yang adalah Tuhan itu tidak layak untuk menerima hukuman salib itu, karena memang tidak ada dosa yang ia lakukan. Hanya satu alasan kenapa Yesus melakukannya. Alasannya adalah karena cintanya kepada kita, karena kasihnya yang besar kepada kita. Dan biarlah peristiwa salib itu menolong kita untuk mengingat akan Kristus Tuhan yang mengasihi kita, yang sangat mengasihi kita. Sehingga satu hal yang saya usulkan, jangan merasa jadi orang yang tidak layak untuk dikasihi. Jangan melihat hidup kita merasa tidak layak dikasihi oleh orang lain. Sehingga usul saya, mari rasakan kasih Allah itu memenuhi seluruh kebutuhan kasih dalam hidup kita, sehingga kita tidak mencari kasih dari pasangan, tidak mencari kasih dari orang tua, tidak mencari kasih dari anak-anak kita, tidak mencari kasih dari setiap orang yang kita jumpai, karena sesungguhnya hati kita sudah penuh dengan kasih itu. Perjumpaan dengan orang, perjumpaan dengan pasangan, perjumpaan dengan orang tua maupun anak adalah perjumpaan untuk membagikan kasih yang penuh dari Tuhan itu kepada orang lain dalam hidup kita. Dan biarlah kita diingatkan kembali akan kasih Kristus yang besar itu. Why have you forsaken me? Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semoga kita belajar dari salib yang saya bawa ini. Ini adalah salib yang dipenuhi dengan cap jempol jemaat yang hadir pada saat ibadah Rabu Abu. Setelah orang dioleskan dengan abu, kemudian bergeser di bagian salib ini, kemudian menaruh cap jempolnya di sini dan mengatakan,
Tuhan, layakkan aku di salib-Mu. Kita mengenang kembali dan mengingat kembali bahwa kasih Allah yang besar itu membutuhkan respon kita untuk sungguh-sungguh hadir dan menyatakan seluruh hati dan diri kita supaya kita sedang berada di dalam jalan salib itu. Jalan yang menuntun kita untuk terus senantiasa setia kepada kehendak Allah dan mentaati kehendak Tuhan dalam seluruh hidup kita. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam proses masa Paskah yang kita hayati, terkhususnya di GKJ Berhati Ngasih, ada harapan supaya setiap jemaat bisa hadir di makam keluarga yang sudah dipanggil Tuhan. Karena di sana kita akan menemukan makna akan hidup, teladan akan orang-orang yang sudah mendahului kita, kemudian juga harapan-harapan yang bisa kita rasakan ulang, bagaimana orang tua yang sudah meninggal itu sebenarnya punya harapan atas hidup kita sekarang ini. Maka kematian sesungguhnya bermakna dalam hidup kita. Kematian orang-orang yang kita cintai bermakna untuk menyegarkan kembali kasih, menyegarkan kembali jalan hidup, menyegarkan kembali perilaku.